Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk teman-teman sekalian. Pada kesempatan di pagi ini, saya ingin berbagi pada teman-teman tentang trik atau cara untuk mengidentifikasi sebuah buku nikah. Yang mana buku nikah itu aspal, asli atau palsu. Pengalaman saya sebagai pengacara pernah mendapati perkara ini terkait dengan buku nikah, yang buku nikah itu seakan-akan asli, padahal pada kenyataannya ketika di cross check lebih lanjut ternyata adalah palsu, seperti itu. Rekan-rekan sekalian, di dalam pada hari ini ada dua buku nikah. Yang pertama buku nikah yang tulisannya adalah buku nikah marriage book, yang kedua buku nikah suami, seperti itu. Dua buku nikah ini seakan-akan sama, tapi pada kenyataannya dua buku nikah ini salah satunya ada yang palsu, seperti itu. Saya tunjukkan pada teman-teman, ini adalah buku nikah yang asli. Ini buku nikah saya, teman-teman sekalian. Buku nikah saya dengan istri saya. Ini yang asli, teman-teman. Sedangkan ini adalah buku nikah yang, mohon maaf, buku nikah yang palsu, seperti itu. Dan saya tidak perlu buka identitas pemiliknya dan lain sebagainya, teman-teman ya. Ada beberapa ciri yang perlu kita ketahui dalam hal ini, bahwa buku nikah asli dan palsu itu dapat diidentifikasi sedini mungkin ketika kita ingin membedakan antara buku nikah yang asli dan yang palsu. Yang pertama yang harus kita lihat adalah ketika kita melihat dua buku nikah ini, kita harus melihat dari nomor serinya, teman-teman. Dalam buku nikah ada pasti ada nomor seri yang tidak mungkin sama. Ini di depan buku nikah, di belakang buku nikahnya ada nomor seri yang tidak mungkin sama, teman-teman, seperti itu. Kalau buku nikah yang asli, nomor seri maka akan tampil seperti ini. Jadi nomor seri ini pasti akan tampil berbentuk nomor. Seperti yang saya, nomornya ini ya, saya bacakan. 1205033. Sangat jelas. Kalau yang palsu, teman-teman, tidak akan terbaca. Bentuknya tidak akan terbaca. Dan kalau yang asli, buku nikah yang asli yang seperti ini, di dalam tindian nomor seri ini tindiannya tembus dan rapi, tembus dan rapi. Pasti akan tembus dan rapi. Dan nomor seri ini kan sama, bentuk tindikannya sama. Semua buku nikah pasti sama yang asli. Kalau yang palsu, bentuk tindikannya itu pasti tembus tapi tidak rapi, teman-teman. Rekan-rekan sekalian, ini. Jadi bedanya di situ. Jadi tindikannya kalau yang palsu itu seakan-akan seperti ditindik oleh jarum, tapi tidak ditindik berdasarkan sama dengan buku nikah yang asli. Ini bedanya sangat signifikan, yang pertama. Yang kedua, untuk membedakan buku nikah yang asli dan yang palsu, yang ini, teman-teman sekalian, maka teman-teman sekalian, YouTuber dan rekan-rekan sekalian yang ada pada kesempatan ini melihat video ini, kita bisa mengidentifikasi dari logo. Jadi kalau logo Kementerian Agama ini yang asli, yang saya. Jadi logonya itu rapi, ya, rapi dan warnanya beda. Ini yang asli. Kalau yang palsu, yang asli rapi dan beda. Kalau yang palsu pasti akan lebih besar. Jauh kan? Ini yang asli, ini yang palsu. Yang palsu pasti akan lebih besar daripada yang asli. Kalau yang asli ini untuk mengidentifikasi, selain tulisannya asli, maka ketika diraba oleh teman-teman, ini lebih halus. Sedangkan ini seperti cap-capan, bahasa skoklet atau bahasa lainnya adalah apa ya, tempelan, seperti itu. Jadi beda antara hukum yang asli dengan yang palsu. Ketika dirasakan, diraba itu beda, teman-teman. Ini halus tapi ada sedikit halus, tapi kalau diraba akan kerasa. Kalau ini samanya akan beda samanya dengan cap-capan.
atau bahasa lainnya itu sama dengan stiker seperti itu teman-teman ya. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi buku nikah ini asli atau palsu adalah teman-teman bisa melihat dari yang menulis, yang membuat buku nikah, kepala KUA. Betul nggak kepala KUA ini dengan NIP ini pada waktu itu dia masih menjabat seperti itu? Karena kalau yang palsu, kemungkinan kebanyakan dari beberapa kasus yang saya lihat, yang palsu itu buku nikahnya teman-teman yang menandatangani di sini ini sudah kadaluarsa, orangnya dengan NIP tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian. Di NIP ini orangnya sudah pensiun, tapi ternyata ditaruh untuk menandatangani buku nikah ini seperti itu. Jadi sangat nampak perbedaan antara yang asli dengan yang palsu. Terus untuk membuktikan bahwa ini benar-benar palsu, teman-teman bisa langsung ke KUA setempat. KUA yang menerbitkan buku nikah yang diduga palsu ini, lalu teman-teman bisa mengecek nomor register buku nikah tersebut. Mohon maaf, saya buka. Mengecek buku nikah tersebut ini, nomor register ini, teman-teman bisa mengecek buku nikah ini, nomor register buku nikah ini ke KUA yang diduga mengeluarkan buku nikah palsu ini. Setelah teman-teman mengecek ke sana, teman-teman tanya sama petugas di sana, apakah nomor ini benar-benar terdaftar di KUA tersebut dengan nama identitas yang tertera di buku nikah palsu ini. Kalau buku nikah ini palsu, berdasarkan identifikasi pertama, maka akan dikuatkan dengan hasil identifikasi kita yang kedua, yang yaitu turun ke lapangan. Pasti nomor yang tertera pada buku nikah ini adalah nomor register orang lain yang dituangkan pada buku ini teman-teman. Lalu teman-teman bisa minta surat keterangan kepada kepala KUA setempat yang mengeluarkan hal ini, buku nikah ini, untuk memberikan surat keterangan bahwa KUA tidak pernah mengeluarkan buku nikah atas nama yang ada dalam buku nikah palsu ini, dan nomor sekian itu ternyata digunakan oleh orang yang ada memang benar-benar menikah di KUA tersebut. Jadi buku nikah itu hasil dari identifikasi tersebut teman-teman bisa pergunakan untuk kebaikan. Jadi teman-teman, pemalsuan dokumen buku nikah ini juga ada unsur pidananya seperti itu. Jadi ada pasal 263 KUHP ya, tentang pemalsuan dokumen yang ancaman pidananya tidak tanggung-tanggung terhadap pembuatan pemalsuan buku nikah ini teman-teman sekalian. Lalu jadi saran saya untuk teman-teman sekalian, baik ikhwan maupun akhwan yang mau menikah, saran saya adalah langsung datang kantor KUA setempat, mendaftarkan dirinya untuk menikah agar mereka benar-benar mendapatkan buku nikah yang asli. Karena bagaimanapun juga menikah dengan tidak dicatatkan dalam buku nikah, maka salah satu pihak pasti ada yang dirugikan seperti itu. Mungkin ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Semoga ke belakang tidak terjadi lagi pemalsuan buku nikah yang akan berakibat pada kerugian salah satu pihak, sehingga salah satu pihak yang merasa dirugikan akan rugi secara materi dan rugi secara moral seperti itu. Jadi saran saya, menikahlah secara sah, menikahlah berdasarkan agama, dan menikahlah berdasarkan undang-undang, karena negara kita tidak hanya diatur oleh agama tapi diatur oleh undang-undang. Sekian, terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.